Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita bisa berkumpul dalam acara Zoom kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Dasar Ilmu Manajemen Pengembangan Diri. Sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hajah Surya Binarti SMN selaku dosen mata kuliah Manajemen Pengembangan Diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Arif Kurniawan. Saya Ajeng Febriati. Saya Endah Kusuma Wardani. Saya akan mempresentasikan bab 1, Dasar Ilmu Manajemen Pengembangan Diri. Dasar ilmu manajemen pengembangan diri adalah ilmu budaya dasar, di mana ilmu membahas tentang budaya, kultur, dan perilaku manusia sebagai makhluk individu maupun manusia sebagai makhluk sosial. Selain itu, dasar dari ilmu manajemen pengembangan diri itu sendiri adalah ilmu manajemen, di mana secara konvensional, ilmu manajemen adalah bagaimana proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengevaluasian untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Berarti bahwa ilmu ini membahas bagaimana manusia melakukan proses kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Maka dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ilmu manajemen pengembangan diri adalah suatu ilmu bagaimana kita memanajemenkan diri kita sendiri agar budaya, kultur, perilaku kita bisa diarahkan ke arah yang lebih baik supaya kita bisa mengembangkan diri kita dengan maksimal. Kesimpulan dari manajemen pengembangan diri adalah membahas bagaimana manusia melakukan proses kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ilmu manajemen pengembangan diri adalah suatu ilmu bagaimana kita memanajemenkan diri kita agar budaya, kultur, perilaku kita bisa diarahkan ke arah yang benar. Lebih baik supaya kita bisa mengembangkan diri kita dengan maksimal. Yang kedua, dasar ilmu manajemen pengembangan diri yaitu terbagi dari dua. Satu, pengembangan budaya kultur. Kedua, pengertian manajemen. Pengertian budaya atau kultur, kebudayaan atau disebut juga peradaban, mengandung pengertian yang luas, meliputi pemahaman yang suatu bangsa yang kompleks, pengetahuan, kepercayaan, seni moral, hukum, adat, dan istiadat, dan pembawaan lainnya yang diperoleh dari anggota masyarakat. Mempelajari pengertian kebudayaan bukanlah suatu kegiatan yang mudah. Mengikat banyaknya konsep dan berbagai bahasa, sejarah, dan sumber bacaan atau literatur. Baik yang berwujud ataupun abstrak, yang secara jelas menunjukkan jalan hidup bagi kelompok orang atau masyarakat. Demikian pula dalam pendekatan metodenya. Sudah banyak disiplin ilmu lain seperti psikologi,
psikoanalitis, dan psikologi atau perilaku yang mengaji macam-macam masalah kebudayaan yang tingkat kejelasannya bergantung pada konsep dan penekanan masing-masing unsur. Bahkan ada yang bertentangan dalam hal pertanyaan tentang segi epistemologis dan ontologis. Walau demikian, teori kebudayaan menurut Herkovits. Pertama, kebudayaan dapat dipelajari. Kebudayaan berasal atau bersumber dari segi lingkungan, psikologis, dan komponen sejarah manusia. Kebudayaan mempunyai struktur. Kebudayaan dapat dipecah-pecah ke dalam berbagai aspek. Kebudayaan bersifat dinamis dan kebudayaan mempunyai variabel. Ilmu budaya dasar perlu dipahami dengan baik, sebab ilmu budaya dasar merupakan perpaduan beberapa pengertian, konsep atau teori pengetahuan berbudaya. Terlebih dahulu perlu mempelajari kerangka kebudayaannya sendiri. Definisi, pengertian, atau teori tentang pengetahuan budaya merupakan komponen dari susunan suatu ilmu yang tidak dapat melepaskan diri dari objek materi dan objek formal suatu ilmu. Memahami pengertian suatu kebudayaan yang wawasannya begitu luas, perlu dipahami terlebih dahulu tentang kerangka kebudayaan yang meliputi konsep kebudayaan, wujud kebudayaan, unsur kebudayaan, sistem budaya, sistem sosial, kebudayaan fisik, dan pengertian lainnya. Demikian pula dalam observasi ilmiah, terkadang sulit untuk membatasi dan memutuskan perhatian kepada suatu gejala. Akan tetapi, sering dalam praktiknya, suatu kegiatan ilmiah mengandung banyak nuansa yang tidak jelas sudut pandangnya. Budaya terbagi dari 3. 1. Wujud pikiran. Wujud pikiran adalah kompleks gagasan, konsep, dan pikiran manusia. Wujud ini, kepala-kepala manusia yang menganutnya, disebutkan bahwa sistem budaya karena gagasan dan pikiran tersebut bukan merupakan keping-kepingan yang terlepas, melainkan saling berkaitan berdasarkan asas-asas yang erat berhubungannya sehingga menjadi sistem gagasan dan pikiran yang relatif, mantap, dan kontinu. 2. Wujud aktivitas. Wujud aktivitas berupa aktivitas manusia yang saling berinteraksi bersifat konkret dapat diamati dengan observasi. Wujud ini sering disebut sistem sosial, bentuknya, pola-pola aktivitas tersebut ditentukan atau ditata oleh gagasan-gagasan dan pikiran-pikiran yang ada di dalam kepala manusia. Pola aktivitas ini saling berinteraksi antara manusia sehingga dapat pula menimbulkan gagasan, konsep, dan pikiran baru serta tidak mustahil dapat diterima dan mendapat tempat dalam sistem budaya dari manusia yang berinteraksi tersebut. Yang ketiga yaitu wujud benda. Wujud benda adalah aktivitas manusia yang saling berinteraksi tidak lepas dari berbagai penggunaan peralatan sebagai hasil karya manusia untuk mencapai tujuannya. Aktivitas karya manusia tersebut menghasilkan benda untuk berbagai keperluan hidupnya. Kebudayaan dalam bentuk
fisik yang konkret juga bisa disebut kebudayaan fisik, mulai dari benda yang diam sampai pada benda yang bergerak. Menurut Terry, manajemen adalah usaha untuk melaksanakan suatu tujuan yang telah ditentukan dengan jalan menyuruh orang lain untuk melakukannya. Sedangkan menurut Coates dan O'Donnell, manajemen adalah fungsi untuk mengerjakan sesuatu dengan jalan menyuruh orang lain untuk melakukannya. Dilihat dari kedua pengertian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengertian manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber secara efektif dan efisien untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Fungsi manajerial terdiri dari 4, yaitu planning, organizing, directing, dan controlling. Yang pertama itu perencanaan atau disebut juga planning, yaitu tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam menentukan prosedur terbaik untuk mencapainya. Yang kedua, perorganisasian atau organizing. Adanya berbagai pendapat di antara individu-individu dalam organisasi akan mempengaruhi keputusan dan tindakan yang diambil. Yang ketiga, pengarahan atau directing, merupakan aspek hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan untuk bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Yang keempat, pengendalian atau pengawasan, bisa disebut juga controlling. Pengawasan perlu dilakukan untuk dapat mengetahui tentang hasil yang telah dicapai. Fungsi-fungsi operasional. Yang pertama, pengadaan tenaga kerja, yaitu kegiatan manajemen dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dengan menggunakan pedoman yang ada, diantaranya analisis jabatan dan menerapkan metode untuk memperoleh informasi yang tepat tentang pelamaran atau calon pegawai. Yang kedua, pengembangan, yaitu menyiapkan pegawai untuk memegang tanggung jawab pekerja di waktu yang akan datang dengan memperbaiki pengawasan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu. Yang ketiga, pemberian kompensasi. Pemberian kompensasi yaitu balas jasa yang diberikan oleh organisasi kepada pegawai yang dapat dinilai dengan uang dan mempunyai kecenderungan diberikan secara tetap. Yang keempat, pemeliharaan, yaitu meliputi usaha mempertahankan dan meningkatkan kondisi pegawai dalam organisasi. Yang kelima, pemutusan hubungan, yaitu berakhirnya ikatan kerja antara pegawai dengan majikan atau organisasi. Berkenan dengan ilmu manajemen pengembangan diri kali ini, maka ilmu manajemen adalah suatu cara atau proses diri manusia untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai, sehingga ilmu manajemen mengandung fungsi sebagai planning, organizing, directing, implementing, pengawasan, controlling. Contoh dari perencanaan yaitu manusia harus memiliki perencanaan hidup yang baik, sehingga kita harus merencanakan hendak dibawa kemana hidup kita ini. Yang kedua, perorganisasian, koordinasi dengan baik apa yang sudah kita rencanakan dengan memperhatikan adanya berbagai pendapat di antara individu-individu seperti saudara, rekan, dan lingkungan luar, di mana hal ini akan mempengaruhi keputusan yang diambil. Pengarahan, mengarahkan dengan benar agar hidup kita sehingga semua usaha yang kita lakukan dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Pelaksanaan, laksanakan segala usaha terhadap apa yang sudah kita rencanakan dengan sungguh-sungguh, berikhtiar dan berdoa, berencana atas mimpi yang kita inginkan, tapi tanpa ada usaha, kertas serta doa, mustahil mimpi itu dapat diraih. Pengendalian, melakukan pengawasan pengendalian terhadap diri sendiri sangatlah perlu dilakukan untuk dapat mengetahui apakah hal-hal yang sudah kita rencanakan dan lakukan itu sudah benar, dan apakah hasil yang telah kita dicapai sudah benar dan cara penyampaiannya.
Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.